Belajar berdiam diri di hadirat Tuhan. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan hari ini, Mazmur 46 ayat 1, 2 dan 3, untuk pemimpin biduan. Dari Bani Korah. Dengan lagu, Alamot. Nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Saudaraku, tahukah kita arti diving? Diving adalah menyelam ke laut yang dalam, dan sambil melihat keindahan terumbu laut dan batu karang kecil, disertai dengan berenangnya kian kemari berbagai jenis ikan yang ada di dalam laut itu. Suasana seperti ini sangat disukai dan nikmati oleh penggemar penyelam, karena sangat menyenangkan. Mengapa kita bercerita tentang penyelaman di dalam laut atau orang lain mengenal dengan diving? Mari kita simak sebentar. Saat tubuh kita masih berada di permukaan air laut, yang terdengar adalah suara ombak, desiran angin sepoi di telinga dan di pohon, ada teriakan berisik suara beberapa orang, dan suara mesin perahu yang hilir mudik di atas air. Tetapi, bila kita menenggelamkan diri secara perlahan, pastilah satu persatu suara itu mulai redup secara perlahan. Kemudian yang tersisa adalah keheningan. Kemudian di saat kita mulai menenggelamkan diri agak lebih dalam, mulailah melihat keindahan yang tidak pernah terlihat di permukaan air, yaitu seperti terumbu karang yang hidup, ikan berwarna-warni, keindahan laut yang sebelumnya tersembunyi dari pandangan kita. Saudaraku, demikian halnya dengan kerohanian kita. Selama kita berada di permukaan, kehidupan kita hanya akan terus dipenuhi dengan suara-suara tuntutan, rasa kekhawatiran, rencana-rencana yang belum terwujud, luka dan sakit hati, ambisi, dan pikiran yang tak pernah berhenti. Makanya, tidak heran jika kerohanian kita sangat lambat bertumbuh, sehingga kita merasa tertekan, stres, dan tidak merasakan kedamaian dari Tuhan. Di tengah berbagai kebisingan hidup itu, kita mungkin berharap akan Tuhan berbicara kepada kita. Tetapi, rupanya kita sering tidak mendengar apa kata Tuhan dalam diri kita. Karena apa? Karena kebisingan mata rohani kita terlalu bising untuk mendengar suara Tuhan. Daud berkata, Allah adalah tempat perlindungan kita, kekuatan kita dan penolong dalam kesesakan hidup. Jadi marilah kita tetap belajar dan melatih diri untuk berdiam di dalam hadirat Tuhan. Dengan firman Tuhan Allah, akan mengajar kita untuk berdiam diri. Dalam Mazmur sangat jelas dituliskan dalam konteks kehidupan manusia ada mengalami goncangan besar, yaitu alam berguncang, ayat 3 dan 4. Bangsa-bangsa ribut dengan kerajaannya goyah, ayat 7, terjadi peperangan, kekacauan, dan ancaman yang nyata. Dengan firman Tuhan Allah, akan mengajar kita untuk berdiam diri. Dalam Mazmur sangat jelas dituliskan dalam konteks kehidupan manusia ada mengalami goncangan besar, yaitu alam berguncang, ayat 3 dan 4. Bangsa-bangsa ribut dengan kerajaannya goyah, ayat 7, terjadi peperangan, kekacauan, dan ancaman yang nyata. Namun di tengah semua itu, Mazmur mengetahui, makanya Mazmur menegaskan satu kebenaran utama, bahwa Tuhan Allah adalah perlindungan dan kekuatan kita sebagai umat-Nya. Diamlah dan ketahuilah, bahwa Akulah Allah. Jadi, perintah Dia muncul bukan di saat keadaan tenang, melainkan di tengah kekacauan. Diam berarti,
kita akan mengetahui bagaimana keindahan kasih Tuhan Allah dan hadirat-Nya di hadapan kita. Di sanalah Tuhan Allah dapat menenangkan jiwa yang lelah, meluruskan motivasi yang bengkok, dan menyingkapkan keindahan rencananya yang sering tersembunyi di balik kesibukan hidup kita. Bagaimana kita dapat merasakan kebaikan Tuhan Allah di dalam diri kita dan dapat benar-benar diam di hadapan Tuhan? Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu kepada anak-anak remaja kita yang lebih fokus pada kegiatan dunia. Selamat hari Minggu saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kau yang ditolong Tuhan katakan yes. Sekali lagi katakan yes. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan.
lagi ya, yang di atas balkon juga ya. Angkat suaramu katakan,